Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Hu di situ kata ganti orang ketiga. Melihat apa? Melihat apa? Kan Allah bilang di Quran, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Syarat sahnya ingat harus pernah melihat, bukan? Setuju? Makanya Allah bilang, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Melihatnya bisa kapan saja. Karena tandanya ada dalam diri kita kok. Alatnya pun diberikan kepada kita. Gimana cara melihatnya? Lihat. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha. Di puncak kesadaranmu. Melihatnya di puncak kesadaranmu. Sidratul muntaha bukan di sana, bukan di langit yang sana. Kan Allah dekat dengan kita. Lebih dekat daripada urat dari leher kita. Berarti kesadaran manusia ada nggak di sini? Ada, dekat. Melihatnya bisa kapan saja. Tapi satu melihatnya. Indaha jannatul ma. Melihatnya harus di pusat kesadaranmu. Harus sadar. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah. Mengenal Allah. Bagaimana menyalakan kembali lilin yang telah mati? Jadi sekarang ini ibaratnya mentari ini sudah tua. Bulan yang genit ini sudah nggak ada lagi. Sudah tidak berpijar, senyumnya sudah hilang. Dari kecil kita selalu ditakut-takuti. Mohon maaf, kita pun ibadah. Selalu kalau ditanya kenapa Anda ibadah? Wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggal dapat siksa. Menakutkan ibadah itu. Tidak ada yang ibadah karena cinta, jarang. Bagaimana bisa cinta kepada Allah? Ketemu aja enggak. Karena syaratnya cinta itu kan harus sering ketemunya. Ya, dalilnya kan witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya kulino itu, timbulnya tresno itu karena kulino. Sering ketemu. Jadi saya kasih tahu, bertemu Allah itu mudah, sangat mudah, lebih mudah daripada ketemu Pak RT. Saya mau ketemu Pak RT, saya susul ke rumahnya lagi mancing. Saya susul ke kolam, baru aja Pak RT pergi beli pakan. Saya ubek-ubek sepasar, pusing saya cari Pak RT. Sekali aja udah di kolam, saya ke kolam lagi. Baru pulang. Begitu nyampe di rumah, berarti di rumah nih Pak RT. Kata Bu RT, maaf Pak RT lagi istirahat. Susah gak? Allah tuh gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Makanya di dalam Quran dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kapan saja kamu bertemu, dia siap ditemui. Pintu gapuranya selalu terbuka. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Gak pernah saya bilang, ya Allah saya mau ketemu. Kata Allah, sorry, rapat. Atau kata Allah, maaf, sedang istirahat. Gak ada. Allah tuh gak pernah istirahat. Kapan saya bisa ditemui? Jadi kalau ada orang mengatakan berjumpa dengan jati diri itu susah, itu orang yang kurang ilmu aja sebetulnya. Ya, lanjut. Pertama, perhatikan saya. Sadari bahwa manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Yuk, sadari. Kita selama ini terbalik. Menganggap kita ini adalah makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Itu yang keliru. Kita aslinya makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Ulangi supaya tegas. Kita ini aslinya makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Jadi oleh karena itu tidak perlu mencari cahaya. Buang kabutnya. Buang semua penghalang kegelapannya. Kalian akan bersinar dengan sendirinya. Persis seperti nyapu. Nyapu tidak pernah mencari yang bersih. Betul? Nyapu tuh selalu cari yang kotor. Begitu yang kotornya disingkirkan, sisanya bersih, bukan? Jadi bersih itu sifat alami. Jadi terangnya diri sejati kita itu sifat alami. Tidak usah kita mencari terang. Malu atau sama pohon. Pohon di mana-mana pasti mencari cahaya, bukan?
Coba taruh pohon di tempat gelap, pasti dia akan mencari cahaya. Dia akan tumbuh ke tempat di mana cahaya itu ada. Laron keluar dari lubang, yang dia cari juga lampu. Setelah sampai di lampu, dengan sayapnya yang sangat ringkih, dia menjatuhkan diri, puas sudah sampai di cahaya. Muliaan mana Laron sama kalian? Tidak memfitnah kan? Yang jawab kalian sendiri. Muliaan mana kalian dengan pohon? Gak malu gitu mengatakan diri paling mulia? Yang dicari selama ini kegelapan aja. Marah, cemburu, benci, tidak bisa memaafkan, semua kegelapan. Sing era atau kutangkal. Itulah manusia, menyangka dirinya makhluk paling mulia, tapi faktanya tidak memuliakan dirinya. Kalau sudah benci sama orang, diomongkan kejelekannya berulang-ulang pada banyak orang. Setelah itu saya tidak akan memaafkan sampai saya mati. Manusia macam apa? Dia sedang menggelapkan dirinya sendiri. Ulangi lagi. Sadari manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi kalau kita ini makhluk cahaya, maka tugas utama manusia apa? Menyebarkan cahaya. Yuk, tugasmu di semesta ini menyebarkan cahaya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, aku datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu yang kau titipkan padaku. Saksikan saya. Kalau kalian mengubah bismillahnya dengan niat seperti itu, kerjaan apapun pasti berkah. Kenapa selama ini kerjaan tidak berkah? Dagang ini gak laku, dagang itu gak laku, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Kenapa? Kalian lupa bahwa kalian datang ke sini untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuanmu. Kalian lupa datang ke sini bukan mewakili ambisimu, mewakili Allah. Apa yang kalian lakukan? Mewakili ambisimu, mewakili keinginanmu. Itu yang terjadi. Paksakan. Bahkan nyogok-menyogok pun tidak masalah. Yang penting ambisimu tercapai. Sudah melanggar dari jati dirimu sendiri. Itu yang menyebabkan lilinmu tidak pernah hidup. Jadi kalau kita sadar bahwa kita makhluk cahaya, kita datang ke sini tugasnya adalah mencahayakan semesta. Karena hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya. Makanya saya bilang kegelapan tidak bisa dikutuk. Kegelapan tidak bisa dimusuhi. Hanya dengan menghadirkan cahaya maka kegelapan akan sirna. Nih saya kasih tahu. Kalau ada masalah jangan nambah masalah. Anak naik sepeda motor. Sepeda motornya baru. Kemudian nabrak jatuh. Gak usah dimarahi. Anak masih nelpon aja sudah bagus, berarti masih hidup. Betul nggak? Iya. Harusnya sudah nak, gak apa-apa. Pasti ada pesannya kan buat kamu. Berarti kamu nanti harus lebih hati-hati. Sepeda motornya hancur, ke bengkel kan. Saya ini baret ke puskesmas. Tukang bakso ketabrak, ganti baksonya. Gitu aja sederhana. Nah kita ini sering mempermasalahkan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dimasalahkan. Karena reaksi kita yang buruk terhadap masalah, itu kegelapan. Makanya Rasulullah mengatakan, ciri orang yang sudah sempurna imannya, bijaksana. Jual beli saja dia bikin enteng. Urusan dengan orang dibuat enteng. Coba, berurusan dengan orang uang, bikin enteng aja. Sudah. Uang yang dipinjamkan kepada kamu, kalau kamu sanggup bayar, saya doakan semoga kamu banyak rezeki. Kalau kamu gak sanggup bayar, sudah, saya juga gak ingat lagi. Duit saya lebih banyak daripada yang pinjamkan sama kamu. Mengentengkan transaksi, itu keren, itu luar biasa. Itu ciri orang yang bercahaya. Mumet. Pakai debt collector lagi. Apaan sih kalian itu? Ya. Jika perlu rampas rumahnya, jika perlu rampas sepeda motornya. Ya Allah.
Kalau kalian merampas, kalian juga akan dirampas suatu saat. Karena alam ini punya mekanisme sendiri. Betul? Itu yang namanya karma. Kalau kalian nyubit ke orang, kalian juga akan dicubit orang dengan setimpal. Tidak akan berkurang. Ulangi, sadar kalau kita makhluk cahaya? Oke, nanti ayat-ayatnya kita sampaikan. Jadi tugas kita apa? Mencahayakan. Jangan menambah kegelapan semesta ini. Semesta ini sudah gelap. Kenapa? Terlalu banyak orang yang menyumbang kegelapan. Ya, aduh, kalau kita lihat ya, apalagi di tahun politik, komentar-komentar tuh lupa kalau dia itu makhluk cahaya, harusnya mencahayakan, membuat rakyat jadi tenang, jadi rileks, ya. Demokrasi itu harusnya, ya, pemilu itu harusnya pesta demokrasi. Pesta itu penuh dengan kegembiraan, banyak ketawa-ketawanya, gitu. Pesta terus begitu. Bukan nakut-nakuti orang, membohongi orang, merayu-rayu orang. Maaf ya, saya bicara global supaya kita semua sadar. Yuk, dalam cahayanya manusia tidak akan mengalami salah persepsi dan salah proyeksi. Pertanyaan, mengapa selama ini sering salah persepsi, salah proyeksi? Satu masalahmu, karena diri sejatimu masih dalam kegelapan. Matahari rohani dalam diri kita belum bersinar. Kita hanya bisa melihat matahari yang di luar, matahari yang di dalam nyelum. Gimana caranya? Mudah sekali. Ketika Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Rasulullah mengatakan, 1 kedipan mata saya. 1 kedipan mata saya. Bisa kalau tahu ilmunya. Mau? Mau sekarang atau nanti? Nanti. Kalau yang ini nanti enak aja. Belum tentu semua orang yang di sini butuh ini, belum tentu. Karena kata Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Makanya ilmu ada ilmu umum, ilmu khusus. Ilmu umum disampaikan di tempat umum kayak gini. Ilmu khusus hanya disampaikan di tempat khusus, pada orang khusus, pada waktu yang khusus. Disampaikan dengan cara yang khusus. Paham maksud saya? Ya. Saya doakan semoga ada umurnya sampai di situ. Lanjut dulu. Ya. Membaca kitab suci dengan mata lahir hanya akan melihat firman-Nya sebatas kata-kata. Lihat saya semuanya. Membaca kitab suci dengan mata ini hanya melihat rangkaian kata-kata saja. Jadi firman Tuhan itu hanya kelihatan sebagai rangkaian kata-kata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya rangkaian kata-kata saja. Kalau melihat kitab suci dengan mata lahir ini. Bagaimana kalau melihat kitab suci dengan pikiran? Dengan kepintaran? Kita hanya akan melihat firman Tuhan sebatas pengetahuan. Tetapi ketika kita bisa menyaksikan, melihat kitab suci dengan mata kolbu kita, maka kita akan sekaligus melihat Dia yang berfirman. Ulangi, membaca kitab suci hanya dengan mata ini, kita hanya melihat rangkaian kata-kata. Firman Tuhan yang agung itu hanya kata-kata saja. Dihafalkan, dikembalikan pada orang. Bagaimana kalau dengan pikiran melihatnya? Kalau dengan pikiran kita hanya melihat firman Tuhan sebagai pengetahuan. Bagaimana caranya melihat Dia yang berfirman di baliknya? Hanya dengan satu, melihatnya harus dengan terang mata kolbumu. Sudah bisa mengalami yang ketiga? Nih, yang sudah pada bisa mengalami yang ketiga, saya kasih tahu. Sesulit apapun kitab suci, serumit apapun yang namanya ayat-ayat mutasabihat, ngerti sendiri, tinggal yes, gitu aja. Begitu saya sudah bimbing seseorang untuk menyaksikan matahari rohani dalam dirinya,
Saya bacakan, ayo ikut saya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gimana? Yes. Kenapa? Nangis kalau sudah mengalami. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahayanya itu persis seperti misbah lampu. Gimana? Yes. Al misbahu fi jujaja. Lampu itu ada dalam kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu berkilauan seperti bintang, seperti mutiara. Gimana? Yes. Karena mengalami semuanya yang dikatakan. Jadi tinggal yes, yes, yes. Coba yang belum mengalami, bingung kan? Tuh. Ajujajatu kaukab. Duriyyu yuqadu min sajaratim mubarakah. Zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah. Di situ kamu akan bisa melihat zaitunatil la syarqiyah wala gorbiyah. Pohon zaitun yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat. Awas, bukan dari timur, bukan dari barat, dari dirimu sendiri. Gimana? Yes. Walau lam tamsas hunar. Dia itu sudah bercahaya walaupun tidak sentuh api. Gimana? Yes. Nur ala nur. Yahdillahu linuri mayyasha. Wa yadribullahul amsalal linnas. Saya tanya, yang saya bicarakan tadi perumpamaan apa kenyataan? Kenyataan, ayah, sampai nangis. Sebelumnya perumpamaan. Betah di perumpamaan. Betah selama ini. Ini ada berapa orang nih yang hadir nih? Ada 100 orang? Seumpama saya punya uang sekarang 1 triliun, 100 triliun. Saya kasih semua kalian itu pulang satu orang 1 triliun. Gak sayang saya. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Saya bagi semuanya. Gak sayang. Gak sayang. Kalian nanya, terus ayah gimana? Saya bikin umpama lagi buat saya. Mau dibagi uang? Seumpama saya punya uang 100 triliun, saya bagi satu orang, mau? Kalau kalian mau, kalian harus periksa ke rumah sakit jiwa. Kalau gitu saya tanya sekarang, selama ini belajar Quran, perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan apa kenyataan? Betah? Kalau kalian gak betah, di situ berarti waras. Kalau betah di perumpamaan sama saja. Seumpama saya punya uang banyak, saya keliling dunia. Keliling dunia enggak? Seumpama saya punya uang banyak, saya tiap hari makan di restoran yang mahal. Makan di restoran enggak? Seneng yang gitu? Lucu kalau kita seneng yang gitu. Yuk sekarang. Sesulit apapun kitab suci, kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu caranya, tidak ada lagi yang namanya perumpamaan. Semua adalah nyata senyata-nyatanya. Saya bilang, dulu ada pemuda masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, dia berubah jadi pemuda yang beriman. Namanya Ashabul Kahfi. Puas dengar cerita itu? Puas dengar cerita itu? Kalau yang waras, gimana caranya supaya saya jadi Ashabul Kahfi? Saya pengen masuk juga dong ke dalam gua supaya saya jadi orang beriman. Guanya ada di mana? Kan pasti nanya. Gitu gak belajar selama ini? Oh, Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Saya waktu baca Quran itu, ini cari kerjaan aja Allah. Kenapa sih tidak langsung tidurnya 309 tahun? Susah amat.
Tapi di Quran itu dikatakan tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Gak mungkin sekelas Allah berfirman, gak ada maksudnya. Dan saya tanya sama Allah, ya Allah, apa maksudnya? Ternyata. Pengen tahu? Nanti. Ya alami dulu. Harus tidur dulu kalian 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berapa umurnya Ashabul Kahfi tidurnya selama itu? Lagian ngapain masuk gua kalau cuma tidur doang? Betul nggak? Ini tidur bahasa Quran. Tidur itu artinya nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa yang di dunia ini. Itu namanya fana billah. Karena manunggal bersama Allah. Itu tidurnya orang yang berilmu begitu. Bukan tidur ngorok kayak kalian. Cuman kata tidur dipahami oleh otak kita tidur seperti ngorok. Padahal itu tidur yang dimaksud adalah gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Begitu ketemu dengan dia, fana billah. Itu yang sebenarnya tauhid. Sudah ngalami gitu belum? Belum ngalami. Kalian baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ngomong doang. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya berarti kita pun tidak ada. Yang ada cuma dia. Yang mana yang bukan dia? Betul? Karena cuma ngomong la ilaha illallahnya, cuma dibaca 100 kali habis sholat, apa yang terjadi? Kesadaranmu tidak pernah berubah. Hidupmu gitu-gitu aja. Kalau orangnya sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada selain dia. Apapun yang terjadi pasti dia di belakangnya. Saya terima. Gak ada penolakan lagi. Gitu gak hidupmu? Enggak. Ditipu orang terima? Kalau yang sudah la ilaha illallah gak gitu. Sekalipun itu menyakitkan saat ini, tapi pasti di belakangnya Allah sedang mengajarkan sesuatu. Supaya kamu tidak melekat pada hartamu. Aku ambil sementara waktu hartamu. Orang yang sadar dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menenangkan. Karena kalian terlalu sibuk baca. La ilaha illallah tidak jadi sikap, tidak jadi sudut pandang dalam hidup. Apa yang terjadi? Cuman pintar baca doang. Lanjut. Nah, kita mulai masuk. Sampaikan walaupun 1 ayat. Pernah dengar hadis itu? Hadis ini dipakai oleh orang-orang yang pemula jadi penceramah supaya dianggap orang. Kan begitu, itu salah kaprah. Bagaimana orang bisa menyampaikan pengetahuan pada orang lain kalau pengetahuannya parsial? Pengetahuan yang disampaikan pada orang itu harus universal. Ada yang salah memahaminya di sini. Karena apa? Ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tanda. Sampaikan walaupun 1 ayat, maksudnya sampaikan walaupun 1 tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Apa tanda Allah dalam diri kita? Apa tanda Allah dalam diri kita? Tanda Allah dalam diri kita adalah kehadirannya. Adanya ruhku yang Allah tiupkan kepada diri kita. Sudah kenal ruhku belum? Kalau belum kenal berarti tanda itu aja belum kenal. Apa hak bicaramu? Karena selama ini yang dimaksud sampaikan walaupun 1 ayat. Ayat yang dimaksud itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu? Akibatnya apa? Salah kaprah. Jadilah banyak ya. Iya. Yang terbuka mulutnya, sementara mata kolbu masih tertutup. Membicarakan kebohongan berulang-ulang. Kan bahaya, karena kebohongan kalau diulang-ulang terus lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu bahaya. Itu jadi paradigma. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Tahu itu mengalami, bukan apa kata orang. Paham? Nih saya kasih peringatan ya. Oh saya alhamdulillah sudah hafal. Hafal apa? Zalikal kitab la raiba fih. Alhamdulillah 1 ayat. Besok langsung buka pondok pesantren. Karena perintahnya sampaikan walaupun 1 ayat. Ntar dulu. Satu-satunya tanda Allah dalam dirimu itu adalah ruhku. Maka Allah bilang ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Udah kenal belum? Dengan ruhku, bagian dari dirinya Allah dalam diri kita. Itu tanda Allah. Makanya kalau belum kenal situ mohon maaf. Jadinya apa? Membaca kitab suci dengan mata. Dapatnya apa tadi? Kata-kata. Membaca kitab suci dengan pikiran. Jadinya apa?
hanya serangkaian pengetahuan. Tapi kalau membaca kitab suci dengan terang mata kalbumu, kamu akan melihat yang berfirman. Gitu. Ini basic teori ya. Oke. Jadi ayat artinya apa? Artinya tanda. Nah, Allah mengatakan di Quran surat An-Najm. Saya mau tunjukkan deh. Satu ayat aja supaya semuanya mengerti. Ini saya tutup dulu. Nah, oke, lihat sini semuanya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Hu di situ kata ganti orang ketiga. Melihat apa? Melihat apa? Kan Allah bilang di Quran, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Syarat sahnya ingat harus pernah melihat, bukan? Setuju? Makanya Allah bilang, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Melihatnya bisa kapan saja. Karena tandanya ada dalam diri kita kok. Alatnya pun diberikan kepada kita. Gimana cara melihatnya? Lihat. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha. Di puncak kesadaranmu. Melihatnya di puncak kesadaranmu sidratul muntaha, bukan di sana, bukan di langit yang sana. Kan Allah dekat dengan kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Berarti kesadaran manusia ada nggak di sini? Ada, dekat. Melihatnya bisa kapan saja. Tapi satu melihatnya. Indaha jannatul ma. Melihatnya harus di pusat kesadaranmu. Harus sadar. Lanjut. Indaha jannatul mawa. Ada apa di sidratil muntaha? Indaha. Di dalamnya ada taman cahaya. Indah. Ada raudatul jannah. Indah. Bukan berdesak-desakan di sono. Terus selanjutnya. Idyaksa sidrati magyaksa. Ketika sidratul muntaha itu ditutupi sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa mengisolasi diri dari semua yang selain dia. Itulah pentingnya kita belajar tafakur. Itu yang namanya pangkur, mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri latihannya gimana? Yuk saya latih sekarang. Kalau ini saya buka. Boleh sekarang, jangan tersinggungan, jangan gampang marah, jangan baperan. Itu namanya mengisolasi diri dari lingkungan. Ini latihan pertama. Saya akan mudah membawa orang kayak gini kalau dia sudah bisa begitu. Sudah menjadi dirinya sendiri. Maaf kalau saya lihat wajah kalian itu masih seperti luka yang menganga. Maaf ya. Tahu luka yang menganga? Kesenggol dikit aja langsung bereaksi. Nih wajah-wajahnya begini, seperti luka yang menganga. Ada sedikit saja yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, keinginannya. Udah pasti marah, model kayak gini. Yang model kayak gini ingin bertemu Tuhan, ntar dulu. Ayo latihan ringannya ya. Kalau punya cita-cita mau jadi lilin yang menyala dari sekarang, mulai tidak tersinggungan, mulai tidak baperan, mulai tidak gampang marah. Coba mulai agak cuek sedikit. Ini latihan kecil, pulang dari sini. Biar lilinnya nyala dulu walaupun masih gampang kena angin. Ya? Oke, itu aja. Lanjut dulu. Mazagol basyuru wa matogo. Penglihatannya tidak berpaling yang dia lihat dan tidak bisa melampaui. Ini yang disebut dengan panon poi di sasate itu ini. Panon poi di sasate itu ini. Artinya apa? Kita tidak bisa berpaling. Kalau kita sudah di situ akan di situ. Makanya sholat pun akan selalu khusyuk. Ini yang akan berbuara nanti sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut. Sungguh dia laqad ro'a. Sungguh dia telah melihat min ayati robihil kubro. Tanda Tuhannya yang paling besar. Jadi
lihat dulu tanda Tuhan yang paling besar dalam dirimu. Kalau kamu sudah bisa melihatnya, berarti kamu sudah menyaksikan tandanya. Kalau sudah menyaksikan tandanya, baru sampaikan walaupun satu tanda. Baru boleh cerita. Karena yang diceritakan pasti sudah dialami. Kan biasanya kalau bulan Ramadan banyak sekali kan yang mendadak. Jadi ustadz dan ustazah dadakan. Biasanya ceramahnya supaya didengerin orang karena ada perintah dari Rasulullah. Walaupun satu ayat harus disampaikan. Pas taunya cuma satu ayat. Apa yang terjadi? Salah persepsi karena parsial, tidak integrated, tidak integral. Jadi kalau kita memahami Quran, kitab suci ini parsial, tidak integral, siap-siap salah persepsi. Satu ayat dengan ayat lain bisa bertentangan. Maaf Bapak Ibu, saya kalau ditanya udah berapa ribu kali baca Quran, gak kehitung. Saya sehari saja baca Quran itu bisa berkali-kali itu baca. Kok bisa? Lah bacanya pakai mata kolbu. Cepet. Oke. Pusing kan? Pusing. Emang saya sengaja supaya kalian pusing. Kalau selesai ngaji dengan saya pusing, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Nah kalau ditanya, nih tanya ini dulu pelajaran agama kan. Ayat Quran ada berapa semuanya? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ini pertanyaan sering saya lontarkan ke banyak orang. Semua jawabannya sama. 6.666 ayat. Saya tanya lagi, pernah ngitung? Belum pernah. Terus kenapa nggak ngitung? Percaya. Karena yang ngomong guru agama. Bahkan ada guru agama, saya tanya nih guru ya, guru agama. Quran 6.666 ayat. Pernah ngitung nggak Anda? Belum pernah ngitung. Udah disampaikan pada siswa. Luar biasa. Saya kasih tahu. Apakah betul 6.666? Betul. Tetapi setelah dihitung kok Quran isinya 6.236. Itu juga betul. Pusing? Nah itu. Bagus kalau pusing. Faktanya Quran itu 6.236 ayat. Itu bahasa simbolik. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 17. Loh kok sesuai dengan Quran surat Al-Isra? Jadi artinya Quran yang syar'i, yang kelihatan, berwujud dalam bentuk tulisan itu adalah peta jalan yang akan mengantarkan kita kepada yang di balik Quran. Makanya itu kalau dijumlahkan 17 itu Isra. Isra itu perjalanan menuju Tuhan. Makanya Quran surat Al-Isra cerita perjalanan Bani Israel. Nomor berapa? 17. Keren. Nah terus 6.666 ayat. Apa kabar? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 24. 24 itu ternyata surat An-Nur. Makanya Imam Al-Ghazali setelah melakukan perjalanan spiritual yang panjang, lalu beliau menulis buku terakhir sebelum beliau meninggal, namanya buku Miskatul Anwar. Saya jadikan nama itu menjadi nama masjid ini. Miskatul Anwar itu adalah relung cahaya. Apa isi kitab itu? Isi kitab Miskatul Anwar itu adalah membahas Quran surat An-Nur ayat 35, satu ayat 5 bab. Pernah baca? Saya sudah malas nanya kalian, pasti gak pernah baca. Lima bab isinya cuman Quran surat An-Nur ayat 35, surat ke-24. Jadi kesimpulannya apa? Siapa saja yang sudah sampai di situ, sudah mengalami itu sudah sampai di hakikatnya Al-Quran. Jadi Quran yang tertulis itu syariatnya
Yang tidak tertulis itu hakikatnya. Ada yang tersembunyi. Kenapa? 6.666 dikurangi 6.236 ada yang hilang. Berapa hilangnya? 430 ayat. 4 tambah 3 tambah 0. Berapa? 7. Persis sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Maka di situ kuncinya. Makanya angka 7 diabadikan jadi 7 kali tawaf di Mekah, 7 sa'i, 7 batu melempar jumrah. Siapa yang sudah menemukan rahasia 7, dia sudah balik. Balik itu balago itu nyampe. Selama ini kita mengartikan balik apa? Kalau umur sudah 7 tahun, dia sudah balik. Cirinya apa? Mimpi basah. Wah. Kalau dia belum sholat, gebukin. Wah, sudah menebar kegelapan baru. Bagus gak gebukin anak supaya sholat? Katanya tidak ada paksaan dalam agama. Lucu. Ya anak ini gak tahu apa-apa. Kita aja yang sholat sudah bertahun-tahun setua ini, kalau ditanya siapa yang kamu sembah, gak tahu kok. Apalagi anak. Tahu yang disembah aja gak tahu. Kita aja yang sudah tua nggak tahu, betul nggak? Coba ditanya, kamu udah sholat ribuan rakaat, saya tanya, apa intisari sholat? Malah rame, ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ada yang ininya begini, ada yang diputar-putar, itu yang diperkarakan. Padahal intisarinya sholat cuma satu, aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi yang kunut gak ingat Allah, yang gak kunut gak ingat Allah, yang gini lurus gak ingat Allah, yang diputar-putar gak ingat Allah. Apa kabar? Terus aja merasa paling benar di situ. Lalu intisarinya gak pernah dicari. Padahal di Quran juga, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi sholat itu baru akan dicapai kalau sudah mencapai la ilaha illa ana. Tauhidnya sudah la ilaha illa ana, sudah sampai di situ. Jadi sudah mengerti sekarang cara mencahayakan diri. Sudah mengerti cara mencahayakan lilin yang masih mati. Tuh, temukan Quran yang syar'inya, temukan Quran hakikatnya, kamu akan bercahaya. Lanjut ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dengarkan kata-kata saya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sudah diwahyukan? Sudah. Ruh sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Itu diabadikan ayatnya di Quran surat Al-Hijr ayat 29. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sudah diwahyukan ruh itu ke dalam diri kita. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apa itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata ruh itu wujudnya cahaya dan kita sudah menyaksikan dalam diri kita. Setelah itulah kita baru mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Ini Quran. Sebelum kita tahu itu, kita hanya menafsir-nafsirkan berdasarkan pikiran kita sendiri. Apa yang terjadi? Firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Lalu ayat selanjutnya, yang kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini keren sekali. Perhatikan saya. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa orang yang dipuji Allah menunjukkan ke jalan yang lurus? Siapa? Orang yang mampu menunjukkan seseorang yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Ulangi lagi. Siapa orang yang dipuji oleh Allah di sini? Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa yang dipuji oleh Allah? Sungguh kamu telah menunjukkan orang lain ke jalan. Siapa yang dipuji oleh Allah?
orang yang bisa menunjukkan orang lain dari kegelapan menuju cahaya. Berarti orang ini sudah nyala belum lilinnya? Sudah nyala belum lilinnya? Pertanyaan saya, lilinmu sudah nyala apa belum? Itu makanya selesai kan kajian kita sampai bisa menjawab, lilin saya sudah nyala atau belum? Udah terjawab sekarang? Nah setelah terjawab, oh lilin saya belum nyala, berikutnya apa? Berikutnya apa? Cari lilin yang sudah nyala. Minta disentuh sama dia. Jangan cari lilin yang sama-sama masih tidur. Udah jelas dia masih tidur, didatangin terus. Karena pakai macam-macam. Kan biasanya kan kita tertarik dengan dandanan luar, betul nggak? Wah, pokoknya kalau segala dipakai, udah wali murid maksudnya. Saya mohon maaf, saya tuh kalau pakai peci pusing. Jadi terserah kalian mau ngaji atau tidak sama saya, cuman jangan paksa saya pakai peci. Pusing, istri saya udah keliling-keliling ke pasar baru cari peci yang ada kipas anginnya. Sampai sekarang belum dapat. Jadi mohon maaf kalau saya belum pakai peci gitu aja. Karena ada yang bilang katanya Ustadz dari gereja mana? Saya nggak ngerti. Aduh, belum tidak berfokus pada apa yang dibicarakan. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan lihat siapa yang berkata, perhatikan saja apa yang dikatakannya. Kan begitu. Ngerti maksud saya? Iya. Jadi saya mohon maaf, saya kalau pakai peci pusing. Nah kalau saya pusing kalian kan gak tanggung jawab. Saya pingsan karena gak ada kipasnya. Itu jadi mohon maaf ya. Lanjut. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha linnadhirin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ini langit mana? Langit mana? Karena kalau bicara langit pasti kalian langsung tertuju ke sana. Saya kasih tahu, saya belajar fisikanya udah lama. Saya jadi dosen fisika aja udah 33 tahun. Mau pensiun. Pensiun duluan maksudnya. Sampai hari ini saya belajar fisika belum lihat langit. Yang saya saksikan itu hanya ruang kosong antar planet. Tapi Allah di Quran bicara langit. Langit di Quran itu ternyata berbicara tentang alam tinggi dalam diri. Alam tinggi dalam diri. Berarti alam tingginya di luar atau di dalam? Sebentar saya kasih ayatnya sebentar lagi. Jadi Allah bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Kalau kalian sudah bisa melihat gugusan bintang-bintang di langitmu itu, berarti sudah melihat sangrai bentang. Orang tua kita mau udah duluan ayat ini dipahami, sudah diubah jadi lagu. Ya, mikir atuh. Lanjut dulu, ada ayat lain. Nah lalu Allah menyatakan di ayat lain nih, inna zayyana sama adunya bizinatil kawakib. Kawakib itu bintang yang berkilauan. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ternyata Allah bilang langitnya itu langit terdekat. Makanya Nabi Ibrahim pernah melihat bintang bukan? Itu diabadikan di surat apa? Ali Imran. Ya kan? Ini ayatnya. Oh sorry. Ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perintahkan kepada Ibrahim. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim. Kami itu Allah.
Memperlihatkan kepada Ibrahim apa? Tanda-tanda kami di langit dan di bumi. Agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Allah tuh akan menunjukkan kalau kita mau. Lanjut. Itu apa tadi? Al-An'am ayat 75 ya. Al-An'am 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi kalau bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini perjalanan Ibrahim pertama kali menapaki spiritual. Kan inginnya terus ngelihat, kan begitu? Wajar, pemula. Tapi ketika selanjutnya, lihat perjalanan Ibrahim berikutnya. Kemudian tatkala dia melihat bulan, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Tadi waktu melihat bintang tenggelam, dia bilang, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi begitu lihat bulan tenggelam, tidak itu lagi yang dipakai kata-katanya. Quran tuh keren sekali. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, pasti aku tersesat. Berarti sudah ada yang nunjukin, udah ada yang ngajarin sama Ibrahim. Ini fase kedua perjalanan spiritual Ibrahim. Fase ketiganya lebih keren lagi. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Selesai Ibrahim, tidak menyekutukan Tuhan lagi. Sampai di puncaknya pencarian, sampai. Awas, ini bukan cerita matahari yang itu. Matahari itu dari tileletik ke Ibrahim nges ningali. Betul? Bulan yang itu tileletik juga kita sudah lihat. Bintang yang itu dari kecil juga kalian sudah lihat. Bukan itu persoalannya. Maka di Quran dikatakan tanda haji adalah bulan sabit. Itu Quran surat Al-Baqarah. Tanda haji adalah bulan sabit. Pernah lihat bulan sabit? Ada bulannya, ada bintangnya. Betul nggak? Bulan sabit, bulan sabit. Awal bulan. Makanya haji berkunjung ke Baitullah. Ya namanya baru berkunjung ke Baitullah pertama kali. Ya bulannya baru sabit. Segitu juga udah bagus. Jangan pengen langsung purnama. Ya oke. Jadi sekarang saya simpulkan dulu. Ternyata Quran mengatakan kamu harus bisa menyaksikan gugusan bintang di langit yang terdekatmu. Perhatikan saya. Begitu kita melihat sesuatu yang bercahaya, kita kebagian cahayanya. Ulangi, begitu kita menyaksikan yang bercahaya, kita kebagian cahayanya? Yes. Makanya sentuhkan diri kita dengan yang sudah bercahaya, maka lilin yang masih tertidur ini akan nyala. Makanya Nabi Daud kan doanya kepada Allah waktu mencari Tuhan begini, ya Allah Tuhanku, karuniakanlah kepadaku, tumbuhkanlah cintaku kepadamu, dan tumbuhkanlah cintaku kepada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Tumbuhkanlah cintaku kepadamu, dan tumbuhkanlah cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Dan tumbuhkan cintaku pada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan aku akan cintamu. Doa Nabi Daud. Keren ya? Gitu. Jadi kesimpulannya, kita sadar lilin kita masih gelap, berarti sekarang carilah lilin yang sudah menyala. Cari orang yang sudah sadar. Makanya di Quran Allah mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, jangan tanya ahli ilmu. Jangan tanya lulusan apapun, kecuali tanya ahla zikri, ahli ingat. Tanya orang yang sudah bisa ingat kepada Allah. Orang yang sudah bisa ingat kepada Allah pasti berilmu. Hebatnya Quran. Kalau kamu tidak tahu, jangan tanya ahli ilmu. Gak ada perintah tanya ahli ilmu, gak ada. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahli ingat. Jadi Quran ini sangat spesifik bahasanya. Cuman sayang sekali bahasa Quran yang begitu sangat luar biasa ini kita abaikan. Mohon maaf. Wah, ini pimpinan pondok pesantren. Kita tanya ilmu yuk ke sana.
Apa masalahmu? Ini Pak, saya banyak masalah. Kenapa? Bisnis gagal. Jual ini udah. Baca surat ini 1000 kali setiap hari. Dilakukan? Lakukan. Karena bisnis pengen. Kata Allah, biar bisnismu, biar kamu terus baca Quran sehari 1000 kali, maka kata Allah, aku tidak akan pernah membuat bisnismu berhasil. Karena kalau berhasil nanti gak baca lagi. Gimana kalau begitu? Karena kita, yang mendorong kita itu kan ingin bisnis berhasil. Bukan ingin jumpa dengan Allah, ingin ridho Allah, bukan. Yang mendorong itu. Makanya sesekali kita harus belajar sama Abu Nawas. Ya. Jadi suatu saat raja itu melihat negaranya mengalami kelaparan. Dan semua menteri-menteri semua dipanggil. Termasuk salah satu menterinya Abu Nawas. Semua menteri ngasih kertas. Dan kertas laporan itu kemudian disuruh dimakan di depan raja. Makan kertas. Karena raja udah gak perlu laporan lagi, gak perlu kertas lagi. Kenyataan negerinya kelaparan. Jadi menteri-menteri gak kerja berarti. Yang hebat Abu Nawas. Dia waktu laporan sama raja tidak bawa kertas, dia bawa roti. Ketika ditanya, lah kamu aneh-aneh lagi nih. Orang lagi bawa kertas, kamu bawa roti. Jangan heran Tuan Raja. Semua laporan yang saya kerjakan selama sudah saya tulis di roti ini. Karena dia sudah siap-siap. Ketika nanti disuruh nelan, orang lain nelan kertas, dia nelan roti. Itulah orang yang sedikit cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.